dan karya Gereja Protestan Maluku sampai di Oras ini. Ungkapan itu adalah pujian syukur kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mengutus gereja ini untuk hadir di tengah-tengah dunia, secara khusus di Indonesia, di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Saudara-saudara kekasih Kristus, kalau kita sejenak melihat ke belakang, sejak gereja ini menyatakan kemandiriannya di tahun 1935, ada begitu banyak tantangan dan ancaman yang bisa saja membuat gereja itu hancur berantakan. Beta bisa menyebutkan perjuangan itu terbebas dari penjajahan 1935 sampai 1945. Kita juga bisa menyebutkan sejarah kelam bangsa ini dengan tragedi 30 September 1965. Kita juga bisa menyebutkan tumbangnya rezim Orde Baru, dan kemudian berdampak pada terjadinya konflik-konflik horizontal antar golongan masyarakat. Kekerasan yang terjadi di bumi Indonesia, dan juga menjadi bahagian daripada bangsa ini, Gereja Protestan Maluku ada di dalamnya. Tahun 2019 gempa bumi berskala magnitudo 6,4 skala Richter yang menggoncangkan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi dari sebagian masyarakat yang ada di Maluku Tengah dan Seram bagian barat. Bahkan juga ancaman pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai tahun 2022. Selain itu juga ancaman cuaca ekstrim yang sekalipun mungkin saja sedikit, tapi kita bisa merenungkan banyak peristiwa yang darinya Gereja Protestan Maluku, di mana para pelayan dan umat terlibat dalam bergumul dalam situasi-situasi itu. Jatuh bangun, pasang surut, kehidupan yang melanda Gereja Protestan Maluku dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, iman. Tapi toh pun Gereja Protestan Maluku bisa berusia 90 tahun sampai saat ini. Itu hanya karena pertolongan Allah Tritunggal. Itu karena pertolongan Allah Pencipta, Yesus Kristus Penyelamat, dan Roh Kudus sebagai penuntun. Dan karena itu, sebagai gereja, sebagai para pelayan dan warga Gereja Protestan Maluku secara khusus, Katon di Klasis GP Masohi, marilah dengan penghayatan yang sungguh akan pemeliharaan Allah, kita nyatakan syukur dan pujian kepada Tuhan Allah kita. Gereja hadir di bumi Maluku dan Maluku Utara. Gereja hadir di bangsa ini. Gereja hadir di tengah-tengah pusaran dunia internasional. Adalah suatu kesadaran akan panggilan diri gereja yang diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan karya kerajaan Allah, sebagai bagian dari panggilan untuk melayani, bersekutu dan bersaksi di tengah-tengah dunia pemberian Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku untuk hadir di dalamnya. Kesadaran itu secara terus-menerus diarahkan menjadi satu kesadaran komunitas warga Gereja Protestan Maluku dan juga para pelayan Gereja Protestan Maluku untuk terlibat dengan sungguh-sungguh. Karena kita dipanggil oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, di bumi Maluku dan Maluku Utara, di Kabupaten Maluku Tengah ini, di Klasis GP Masohi ini, maka sesungguhnya kita telah meletakkan keyakinan dan percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan yang mengutus kita, walaupun kita sadari begitu banyak tantangan dan ancaman yang bisa saja membuat kita lesu, lemah, dan letih di dalam tugas-tugas menanam dan menyiram. Kalau hal ini diceritakan panjang sekali, Bapak Ibu, bagaimana hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pendeta, guru-guru Injil, para penatua, para diaken, orang-orang yang mengambil bahagian dalam pelayanan gereja, para tua agama, para pengasuh, para pengurus unit, wadah pelayanan organisasi, mereka semua itu berdarah-darah di dalam pekerjaan pelayanan gereja ini.
dan warisan nilai yang terus ditinggalkan itu menjadi kekuatan dan potensi yang sangat kuat di dalam karya Tuhan yang selalu memampukan, sehingga kita bisa bertutur cerita banyak hal secara khusus bagi kita yang pernah mengalami dan terlibat dalam pelayanan gereja. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mau mengatakan kepada dunia ini dan yang mau juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama dan alam ciptaannya, termasuk juga bagi gereja yang terlibat dalam karya-karya pembebasan, karya-karya untuk menunjukkan keadilan dan kebenaran, karya-karya untuk menyatakan kesejahteraan, penolakan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan seterusnya. Gereja Protestan Maluku dipanggil, Gereja Protestan Maluku diutus untuk itu. Siapa itu Gereja Protestan Maluku? Gereja Protestan Maluku itu adalah para pelayan dan warga gereja itu sendiri. Gereja Protestan Maluku itu adalah veteran Bapak Ibu. Gereja Protestan Maluku itu juga adalah kategori-kategori bina umat, mulai dari sekolah minggu tunas pekabaran Injil sampai dengan warga gereja senior. Adalah potensi keumatan yang kalau digerakkan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan suatu karya yang besar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan sesama, bahkan pun untuk alam sekitar kita. Karenanya ibu bapak saudara-saudara, merayakan hari ulang tahun gereja kita harus dirayakan dengan puji syukur dan bukan suatu rutinitas belaka. Kesadaran ini terjadi atas penghayatan kita yang sungguh-sungguh. Kita menjadi kawan sekerja Allah. Allah memakai gereja ini untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaannya di bumi Maluku dan Maluku Utara, di Indonesia dan dunia ini. Karena itu, kalau kita merayakan hari ulang tahun, maka kita seyogyanya ada dalam kesadaran untuk menyebarkan kebaikan Tuhan di dalam kesukacitaan dan kegirangan kita. Tema Syukur HUT di tahun 2025 ini, gereja yang menabur, bertumbuh dan berbuah karena kasih Tuhan. Dari tema ini terkandung harapan besar bagi seluruh warga gereja Protestan Maluku agar memiliki kehidupan rohani yang terus berkembang, menghasilkan buah-buah kasih, buah-buah kebaikan, menghasilkan pertobatan, serta hubungan yang mendalam dengan Kristus. Jadi tugas kita saudara-saudara, tabur saja, nanti Tuhan yang kasih buah-buah. Pelajaran penting dalam Markus 4 ayat 1-9 memberikan penegasan tentang pentingnya hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Perumpamaan tentang penabur menunjukkan bahwa benih firman akan bertumbuh subur hanya jika diterima dalam tanah yang subur atau hati yang baik. Sementara tanah yang keras, yang berbatu dan berduri akan menghambat pertumbuhan dari firman itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanah yang berbatu dan berduri itu kalau dalam bahasa Ambon orang bilang hati keras macam batu dan hati baduri macam kadondong. Licin di luar, manis, tapi di dalam kasar. Dari luar kelihatan tulus, tapi di dalam tersimpan kemarahan, di dalam tersimpan kekhawatiran, tersimpan mudah tersinggung, sulit menerima didikan karena terhalang oleh hawa nafsu, ambisi duniawi, dan perbuatan-perbuatan yang menyimpan daripada kebenaran. Saudara-saudara ibu bapak yang terkasih, mereka-mereka yang tipe itu dong tahu baca firman, dong suka dengar, tapi dong yang sadar sehingga kebenaran firman tidak sungguh-sungguh berakar dalam dong pun diri. Karena itu ada yang lari meninggalkan Yesus. Sebab mereka percaya bukan karena iman, tapi karena kekuatan pikiran mereka, kesombongan mereka. Saudara-saudara yang terkasih,
Sekalipun kita diperhadapkan dengan orang-orang yang punya hati keras macam batu dan hati yang berduri, benih firman itu harus tetap ditaburkan, saudara-saudara. Batu memang keras, tapi hati manusia itu bisa dilembutkan. Saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih, sekalipun hati kasar baduri macam kadondong, tapi manusia itu bisa berubah dan menerima kebaikan. Hal ini sudah terbukti selama 90 tahun pelayanan pekabaran Injil di Maluku dan Maluku Utara ini, menyusuri laut pulau yang dilakukan oleh para pendeta sending, guru jemaat, penginjil, dan semua warga gereja Protestan Maluku. Pencapaian pekabaran Injil selama 9 dekade ini adalah suatu fase pelayanan yang harus diterima dan dialami dengan hati yang damai dan rasa syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Karena itu di usia yang sudah ke 90 tahun ini, usia yang paling dewasa ini, sen cocok kalau warga GPM bikin kepala batu, sen cocok kalau warga GPM pun hati baduri. Orang-orang yang bertahan dengan kepala batu dan dengan hati yang baduri itu mudah dimanfaatkan oleh hantu, mudah dimanfaatkan oleh setan. Akhirnya bikin hal-hal yang menyusahkan orang lain, seperti intoleransi yang terjadi di beberapa daerah. Terjadi demonstrasi-demonstrasi anarkis yang merusak, yang menjara, bakar, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Di usia yang ke-90 tahun ini, saudara-saudara kekasih Kristus, kesemua kita diminta untuk menyiapkan hati sebagai tanah yang subur. Karena itu orang-orang yang sedang mempersiapkan hati, jangan keraskan hati, jangan biarkan hantu, setan merampas kebaikan dalam hati kita. Karena itu hati kita mesti terisi penuh dengan firman Tuhan yang kudus, sehingga benih-benih kebaikan itu tetap tumbuh subur di dalam hidup kita semua. Kita juga harus menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi, seperti kekhawatiran, kekayaan yang didapat dengan cara-cara yang tidak benar, kesenangan-kesenangan di luar Tuhan adalah duri yang sangat tajam yang menghimpit dan membuat kita tidak mudah untuk keluar, membuat kita sulit untuk bertunas, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Penghalang hanya bisa disingkirkan cuma dengan firman Tuhan, firman yang mendidik pada kebenaran dan kesucian hidup, seperti pada Mazmur 119 ayat 105 bilang begini, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi mari kita buka hati dengan ketulusan terima firman. Hati kita mesti terbuka untuk diterangi oleh firman itu. Karena itu dengan ketulusan mendengar, hati kita mesti menjadi seperti tanah yang baik, saudara-saudara. Orang-orang yang punya hati macam tanah yang baik itu, mereka tulus mendengar, mereka tulus menerima, mereka sungguh-sungguh memelihara firman, sehingga menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Orang-orang itu adalah juga saudara-saudara sendiri yang sampai saat ini masih memelihara benih-benih kebenaran itu. Mari kita menjadi penabur yang setia, penabur yang dipenuhi dengan pengharapan. Karena itu teruslah menabur, saudara-saudara. Apapun tantangan yang sementara dan yang akan kita hadapi, jangan putus asa. Tetaplah berjuang, singkirkanlah batu-batu penghalang, dan teruslah menabur. Tuhan pasti memberikan pertumbuhan. Kita hanyalah hamba-hambanya yang diberi tugas untuk bekerja di kebun anggurnya, saudara-saudara. Lakukan saja, bersihkan saja batu-batu penghalangnya, tanam terus, siram terus. Soal bertumbuh adalah itu soal Tuhan. Tuhan yang atur pertumbuhannya. Percayakanlah segalanya kepada Tuhan. Dia pasti menolong ketong semua. Saudara-saudara terkasih, selama 90 tahun banyak sudah tuayan yang kita panen. Tetapi tugas menabur selalu menunggu kita di setiap musim-musim menabur. Berharaplah pada Tuhan, karena Allah kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Marilah kita menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik, dan yang selalu mau menjadi penjaga-penjaga gereja yang setia. Tidak ada penjaga gereja yang setia itu hati baduri. Tidak ada penjaga gereja yang setia itu kepala batu, sendengar-dengaran. Percayalah,
saudara-saudara, firman-Nya akan menghasilkan buah yang berlipat ganda jika kita menerimanya dengan ketulusan dan kesungguhan hati kita. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat, segala sebagai bukti dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengakar kuat dan tidak tergoyahkan. Selamat hari jadi yang ke-90 tahun Gereja Protestan Maluku. Teruslah menanam dan menyiram dalam semangat moto kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.